Oke, jadi sekarang kita mau nanya-nanya dulu ke pemiliknya, Mas Angga. Kita mau nanya-nanya, nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, silakan. Ya. Oke, udah mulai usaha ini kira-kira udah berapa lama Mas? Saya mulai usaha ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya? Terakhir ya. Nah, Sebelumnya memang saya penghobi. penghobi ya, jadi ya. nah, Bermula dari satu pair ikan cupang. ikan cupang, terus Itu pun pemberian dari teman Mas Tommy. oh Mas Tommy yang di Tempat ya? Tempat. Nah, tapi orangnya super sibuk ini, susah mau datang ke rumahnya. Jadi dari situ mulai hobi saya. Terus ikan gapi, dari ikan gapi itu Iya, ikan gapi. saya breeding tapi sendiri, tapi untuk breeding mati sendiri pertama. Iya. Terus berikutnya ikut lelang Lelang. ikan. Tapi di sini kayak lelangnya. Banyak kan dari Tulungagung. Tulungagung. Berarti lelang online gitu ya? Yang online untuk ikan koki. Karena dulu saya hobi ikan koki dan saya tertarik. Ikan koki kan banyak jenisnya. Iya. Paling banyak kayaknya kayak tadi tuh. Ya. Ada berapa macam tuh, hampir semuanya koki, masih jenis koki. Karena koki lumayan pasarnya di sini, tidak hanya anak-anak tapi juga orang tua itu banyak yang suka. Baru kayaknya dari segi perawatan juga koki lebih ini ya Mas? Perawatan Lebih gampang dibandingkan kayak koi itu yang menurut saya rawan mati itu kalau koi ya. Kalau koi memang harus ekstra tempat gitu, karena kalau ikan koi sendiri harus sediakan tempat yang luas, semakin luas semakin bagus, dan filtrasinya harus mumpuni gitu. Jadi kalau misalkan sampai listrik mati, airnya nggak jalan. Iya, kalau misalkan ikan koki paling kita pakai cadangan aerator yang baterai itu ya. Baterai paling mudah ya, baterai biasanya teman-teman pakai yang baterai. Iya. Untuk antisipasi kalau pas mati lampu. Kayak Timika kan paling sering mati lampu. Iya, memang sering ya. Seperti kita tahu ya, teman-teman yang di Timika pasti juga tahu kalau Timika nih paling sering mati lampu ya. Jadi ya untuk peternak ikan ini harus waspada, harus siap-siap baterai cadangan. Alat-alat yang dipakai ini harus paling tidak ini nggak semuanya memakai listrik. Jadi kalau misalkan pas listrik mati masih ini ya Mas ya, masih bisa antisipasi lah istilahnya biar nggak ini. Terus ini biasanya Mas kan sibuk kerja ya? Saya sekarang fokus di sini. Oh, fokus ini udah gak kerja lagi berarti? Sudah saya resign dari kantor. Nah, per Desember, ya. 2020 kemarin. Berarti sudah 7 bulanan nih ya? Alhamdulillah sudah 7 bulan saya memang fokus di sini. Fokus di perlengkapan akuarium dan ikan hias. Karena memang dari dulu kan usaha kita ganti usaha, tapi alhamdulillah yang ini sudah cocok. Ya, berarti dari segi penghasilan juga istilahnya lumayan lah ya. Alhamdulillah. Ya, tapi nggak usah nanya-nanya, itu rahasia. Nanti takutnya kalau omsetnya banyak, yang lain pada ikut-ikutan, bahaya ini kalau ikut-ikutan nanti. Apa-apa. Kalau orang ikut-ikutan nih bahaya nih Mas. Semakin banyak kompetitor semakin bagus. Karena ya, ini pengusaha sukses ini, insya Allah mudah-mudahan tambah sukses ya Mas ya. Karena biasanya orang ini kan kalau ada pesaing itu kayak bagaimana gitu. Tapi ternyata Mas Angga ini beliau ini fair, istilahnya sportif ya. Walaupun ada saingan beliau nggak merasa tersaingi ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau buka lagi ambil barang-barang dari sini nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa bisa. Jadi alhamdulillah sekarang kan sudah mulai grosiran juga. Iya. Grosirnya sedikit-sedikit grosir saya lengkapi kebutuhan untuk perlengkapan ikan hias. Ya. Jadi teman-teman baik di Timika maupun di luar Timika itu siap untuk supply. Tapi untuk saat ini kita sudah bisa menyuplai kurang lebih 70% suplai Timika ini. Rata-rata ambil juga di Batok Tawar. Nah ini. Tapi ngomong-ngomong ini Masnya ada breeding juga ikannya? Ada yang di breeding nggak? Breeding ada ikan koi ya. Ikan koi tapi pembesarannya di kolam tanah. Bukan di sini ya? Tidak di sini. Ada di SP9. Oh, di SP9 ya. Jadi di sini pembibitan aja ya? Khusus di sini biasanya breeding gitu. Setelah umur 2-3 minggu baru dipindah ke kolam pembesaran. Gitu ya. Jadi kalau dulu memang fokus breeding, tapi sebelum buka kios fokus breeding, karena dulu saya rasakan sendiri sebagai penghobi untuk kebutuhan sendiri saja lumayan agak mahal ya, kalau otomatis harganya agak tinggi, sehingga saya inisiatif untuk datangkan sendiri perlengkapan. Nah ternyata teman-teman banyak yang mau juga gitu. Daripada sisa gitu,
mending dijual. Nah, dari situlah saya mengembangkan usaha ini. Nah ini Jadi dari hobi akhirnya sekarang jadi pekerjaan ya. pekerjaan. Malah udah resign dari tempat kerja ya. Nah ini jadi beliau ini dulunya saya kira sampai sekarang masih kerja, ternyata sudah resign dari tempat kerja. Nah sekarang ini berarti ini bisnis begini. Sebenarnya bisnis apapun kalau menurut saya Mas ya, kalau kita tekuni ya, istilahnya kita sabar, telaten, suatu saat pasti ada hasilnya. Nah kalau kayak saya begini burung puter, bayangkan total keseluruhan lebih 200 kalau dengan ayam. Nah sampai sekarang masih sering tekor, tapi nggak apa-apa lah. Saya masih saya lanjut karena ya memang saya hobi. Jadi kalau hobi itu kita ambil kesenangannya ya Mas ya awalnya ya, walaupun mungkin masih tekor. Jadi seperti ikan ini, kalau ikan ini hobi karena hobi ya. Jadi ikan kita beli untuk dijual lagi. Tapi kalau tidak laku ya kita nikmati. Iya, kalau hobi itu tidak usah khawatir ikan tidak laku. Pasti suatu saat ada satu orang atau 2 orang yang berminat gitu. Kalau harga cocok kita lepas. Istilahnya kita bisa menikmati atau istilahnya apa ya? Mengembangkan hobi kita atau ini tanpa modal lah istilahnya ya. Kalau begini kan boleh dibilang nggak modal ya Mas ya, karena barang-barang yang kita nikmati ini kan semuanya barang jualan. Jadi nanti kalau dijual dapat untung lagi, nah modalnya balik plus dapat untung. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin buat teman-teman yang baru memulai usaha, terutama ini usaha hewan atau apapun yang berhubungan dengan hobi, ini biasanya musiman ya Mas ya. Nah, termasuk ikan dan burung-burung yang ada di saya itu juga musiman. Ini sudah terakhir berapa ya? Hari apa Kak kemarin terakhir yang ada orang beli tuh? 3 hari yang lalu ya. Nah, 1 ekor. Buat beli pakan aja kurang. Tapi saya masih lanjut karena saya suka. Bahkan banyak sering loh Mas di tempat saya juga itu nawar tapi jauh dari harga yang saya tentukan, kayak misalkan 700.000 per ekor. Tapi ya saya senyumin aja lah. Istilahnya kita ini ya pembeli atau apa itu kita anggap aja ya. Jadi kita layani sebaik mungkin. Jadi kita usahakan kalau sama pembeli itu jangan sampai kita berkata-kata yang kasar apa ya Mas ya. Walaupun mungkin dia menyakiti hati kita, tapi kita sendiri harus bagaimana caranya bisa mengimbangi. Jadi mungkin kalaupun memberikan penjelasan ke calon pembeli yang belum tahu, biasanya yang nawar itu biasanya pasti belum tahu. Nah itu kita juga harus pakai bahasa yang baik, yang santun, yang mudah dimengerti orang dan tidak membuat orang tersinggung. Jadi begitu ya kuncinya teman-teman ya. Kalau pengen jadi pengusaha sukses tuh ya ini contohnya Mas Angga ini. Bayangkan dulunya ini hanya usaha sampingan ya Mas ya awalnya. Istri dulu berarti yang jaga ya? Dulu sendiri. Oh sendiri. Masih buka kios karpet. Kios karpet. Nah sekarang malah beliau resign dari tempat kerja dan akhirnya fokus ke usaha ini ya. Oh ya, mungkin teman-teman masih ada ya yang belum tahu alamatnya. Kalau nomor WA-nya berapa Mas? Nomor WA-nya Barokah Aquarium, alamatnya SP 1 Selatan, samping kantor HBS Timika. Nanti bisa cek via Google Maps, ada di Google Maps. Nomor HP 0811 499 0427. Oke, jadi gitu ya. Di sini nih, walaupun mungkin kali ini saya nggak istilahnya kayak melenceng ya dari tema-tema sebelumnya, mungkin burung, ayam, tapi saya juga bosen di rumah terus. Jadi ini ya kali ini saya jalan-jalan ngajak teman-teman biar teman-teman yang di luar Timika juga tahu kalau di sini nih penghobi ikan juga banyak dan ini juga usaha yang menjanjikan. Tapi istilahnya kalau saya bilang saya salah masuk kamar mungkin enggak, karena ternyata di sini Masnya ini punya koleksi burung juga. Jadi nah apapun yang saya videokan ke teman-teman ini semuanya nggak jauh-jauh, pasti masih ada burungnya, masih ada unggasnya nih. Teman-teman kesini boleh lihat nih. Nah, ini burung ini anis apa Mas? Anis apa ini? Ini adik punya ini, Irwan punya. Kebetulan dia hobi burung. Burung anis ya kalau nggak salah. Anis macan apa anis apa ini? Anis macan. Ya, nih. Ini burung mahal loh ini. Tapi saya udah pernah 1 kali coba ngerawat burung ini. Nggak gampang. Kalau ini apa Mas? Ya, bukan kolibri ya? Kolibri. Nah, oh ya kolibri. Nih, kolibri. Nah, oke Kak.